Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau selamatkan. Kiranya di pagi ini Tuhan terus menolong kita untuk terus berjalan dalam takut akan Tuhan dan dalam ketaatan kepadanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai perjalanan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menolong kami untuk meresponi segala hal yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Kisah Rasul 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ia meloncat, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya. Tema kita adalah reaksi orang lumpuh terhadap mujizat dari Allah. Bayangkan selama 40 tahun dia digendong, diantar untuk menjadi seorang peminta-minta di gerbang indah bait Allah. Tentu itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi dia sebenarnya, tetapi dia harus lakoni supaya dia bisa hidup dalam kehidupan ini untuk mempertahankan hidupnya. Dia mempertahankan hidupnya dengan cara meminta-minta atau mengemis. Tetapi kita lihat respon setelah dia mengalami mujizat dari Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kita bisa, tema kita adalah reaksi orang lumpuh terhadap mujizat dari Allah. Jadi yang pertama reaksinya ialah orang lumpuh itu bergembira. Haleluya. Kenapa? Dia telah mengalami mujizat dari Tuhan. Dia dikatakan oleh Alkitab ayat yang ke-10 tadi, melonjak, berdiri, berjalan kian kemari mengikuti Petrus, Musa ke bait Allah. Dan itu dilakukan secara senang, gembira, karena pertolongan yang Tuhan dia rasakan dalam kehidupannya. Dan pertolongan itu membuat dia bersuka cita dalam kehidupannya. Jadi reaksi yang pertama, dia bergembira atas kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Ada banyak orang mengalami kesembuhan ya dengan exciting, dengan begitu luar biasa. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Lazarus yang bangkit dari antara orang mati setelah dikubur 4 hari, dan dia sepertinya tidak seperti yang dilakukan oleh orang ini. Dan Lazarus juga tidak membawa kesaksian tentang apapun juga ya selama kehidupannya. Tetapi kita melihat orang ini, reaksi orang lumpuh ini terhadap mujizat dari Allah. Yang pertama, orang lumpuh itu bergembira. Yang kedua, orang lumpuh itu memuji Tuhan. Ya, itu sesuatu yang layak, sesuatu yang lumrah bagi seorang yang
mengalami hal-hal besar, hal-hal spektakuler daripada Tuhan, sehingga Tuhan dia melakukan sesuatu di luar kemampuannya sebenarnya, dan dia memuji Allah yang mungkin selama ini dia tidak bisa seperti itu, meloncat dan sambil riang gembira memuliakan Tuhan. Tapi itulah respon dari orang lumpuh ini ketika dia menerima mujizat dari Allah. Kesembuhan dia alami, pertolongan dia alami, kebaikan Tuhan dia alami, dan dia tidak mau hanya begitu saja, tetapi dia memuji Allah karena kebesaran Allah. Dia memuji Allah karena pertolongan Allah yang dia nikmati. Dia memuji Allah karena pertemuannya sekaligus dengan Allah. Dia memuji Allah karena segala kebaikan dan kemurahan dan pertolongan yang dinikmati pada hari itu dan hari-hari selanjutnya. Dan kita bisa melihat nanti bagaimana dia bisa menjadi saksi yang begitu luar biasa. Dia tidak takut menghadapi para imam-imam besar, sekalipun dia orang yang tidak berpendidikan, tetapi dia berani untuk menunjukkan dirinya siapa dia. Karena apa? Tuhan telah mengubah hidupnya. Yang ketiga dikatakan oleh firman Allah ialah orang lumpuh itu akhirnya mengenal Allah secara pribadi. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Orang mengalami mujizat Tuhan, banyak kali dia mengalami perubahan yang secara drastis. Dari kejahatan dia akan berubah kepada kebaikan, dari kebencian dia akan berubah kepada kasih, dari tidak ada damai dia mengalami ketenangan di dalam Tuhan, dan dia menikmati itu bersama dengan Tuhan. Dari tidak ada sukacita dia bersukacita, yang tadinya dia tidak suka memuji Tuhan, dia suka memuji Tuhan. Karena apa? Pertemuannya dengan Allah melalui peristiwa tersebut. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya sudah melihat ada banyak orang mengalami mujizat Tuhan biasa-biasa saja dan tidak mengekspresikannya berlebih-lebihan. Tetapi orang ini memang mengekspresikan secara luar biasa dan berlebih-lebihan, sampai pada akhirnya itu membuat orang-orang di sekitarnya tercengang-cengang buat segala lawatan Tuhan, buat segala perbuatan Tuhan yang dialami, dan dia mengalami pertemuan dengan Tuhan di dalam masa yang mujizat terjadi itu. Dan yang terakhir kata firman Allah ialah orang lumpuh itu menjadi saksi Kristus. Anda bisa nanti baca di Kisah Rasul 4 ayat 14 sampai dengan 16. Jadi orang lumpuh itu menjadi saksi Kristus. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena karena perbuatan yang Tuhan lakukan melalui Yohanes dan Petrus dan Yohanes. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes dilarang untuk memberitakan tentang nama Yesus. Tetapi mereka tidak takut. Karena apa? Ada orang itu di samping mereka. Orang yang sudah 40 tahun mengalami kelumpuhan ada di depan mereka. Dan itu membuat coba kita baca Kisah Rasul 4 ayat 6 dulu. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang lain termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Saya bacakan di ayat yang keempat, dari 14 sampai dengan 16. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundunglah mereka dan berkata, tidak tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang ini setelah telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ini sebenarnya aneh.
Anehnya kenapa? Orang mengalami kesembuhan, Petrus, Yohanes melakukan kebajikan dengan menolong orang ini yang lumpuh dari sejak lahir, dan itu membuat para orang, atau katakanlah kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41, di sana kita melihat bahwa Tuhan menambahkan jiwa-jiwa kepada mereka. Lalu kemudian setelah terjadinya mujizat di ayat pasal 4 ayat yang keempat, dikatakan tetapi di antara orang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki saja. Itu sebuah kegerakan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kegerakan bukan dikerjakan oleh manusia, oleh program manusia, tapi kegerakan itu terjadi oleh karena ketekunan. Coba saya baca dulu satu ayat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka orang-orang yang bertekun berdoa untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini. Sehingga saya sudah katakan kemarin bagaimana mujizat terjadi karena ketekunan mereka berdoa. Doa yang sungguh-sungguh melahirkan mujizat, dan orang lumpuh ini berjalan. Dan ketika orang lumpuh ini bukan hanya menikmati kegembiraan, bukan hanya menikmati kebaikan Tuhan, tetapi dia memuji Tuhan, melalui pertemuan dengan Tuhan, dan orang lumpuh itu menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Para tokoh-tokoh itu, para imam besar nggak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak berkata-kata, tapi dengan kehadirannya di sisi Simon Petrus dan Yohanes itu telah membungkamkan banyak orang. Karena ada banyak orang ketika dia melakukan kesembuhan, dia tidak mau bersaksi, dia tidak mau, ya, tapi orang ini berbeda. Dia betul-betul mau menjadi saksi yang hidup bagi Kristus. Dan karena apa? Dia telah mengalami nikmatnya bersama dengan Tuhan, dan dia balas dengan memuji Tuhan, dia balas dengan memberikan hidupnya secara pribadi kepada Tuhan, dan dia juga mau menjadi saksi Tuhan. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita takut untuk sungguh-sungguh dalam doa, dan ingatlah kita tidak bisa memang melakukan mujizat, tetapi kalau kita semua bertekun dalam doa, dan dalam doa-doa yang bertekun itu, saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan banyak mujizat di dalam pelayanan kita. Dan seperti saya katakan, bahwa ketika orang diguna-gunai, walaupun kemudian dia sangat menderita, tetapi ketika kita doakan, orang itu menjadi sembuh dan ulat-ulat keluar dari kepalanya, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan sampai hari ini orang itu tidak pernah kumat lagi dari sakit penyakitnya, karena saya katakan di akhir saya mengempangkan tangan kepadanya, saya katakan, dalam nama Yesus kembali engkau kepada sang pemiliknya. Nah, jadi kita sebagai orang percaya, biarlah kita terus, ketika kita mungkin kita tidak merasakan seperti yang kita mujizat yang begitu luar biasa, tetapi sadarilah bahwa kita senantiasa menikmati mujizat demi mujizat dari Tuhan Yesus dalam hidup. Dengan kita masih bernapas, kita berbuat sesuatu kepada Tuhan. Dan saya mengikuti seminar kemurahan hati di sebuah hotel lah, ya, selama 2 hari, dan saya sangat dikuatkan. Dan kemudian sejak hari itu saya telah berikhtiar untuk juga berbuat sesuatu, dan saya sudah membuat kotaknya itu, walaupun kotak yang lama. Artinya saya ini ada 4 orang, ya, tapi saya setiap hari menaruhkannya 1000 pergerakan. Ya, kita tidak tahu apa akan terjadi, tetapi
apa yang kita dengar kita harus belajar untuk melakukan, sehingga saya menyaksikan bagaimana orang-orang di India mengalami transformasi yang begitu luar biasa, dan mereka mengalami kegerakan oleh karena Roh Kudus. Dan saya adalah orang yang mengharapkan kegerakan Roh Kudus itu terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ada, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat, sehingga apapun yang bisa membuat hati Allah tergerak untuk itu, kita belajar untuk melakukannya, walaupun dari hal yang kecil. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan abai dengan apa yang kita lakukan. Itu mujizat demi mujizat akan terjadi di tengah-tengah pelayanan kita, karena Yesus tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga saya berharap kita tetap percaya bahwa mujizat itu masih tetap ada dalam setiap pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat respon dari orang lumpuh ini, sehingga kami bisa melihat respon yang sangat luar biasa, kegembiraan memuji Tuhan dan mengalami pertemuan dengan Engkau, dan juga rela menjadi saksi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap kami belajar untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa. Dan bagi engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa engkau mampu disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka kita keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih buat kesembuhan kepada mereka. Kalau engkau sedang mengalami masalah, dan datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu. Dalam nama Yesus, segala masalah yang mereka hadapi, mari engkau menolong mereka, menyelesaikan masalah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya pertolongan Tuhan kepada mereka datang, dan mereka engkau legakan, engkau berikan solusi, dan namamu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.